mengubah seseorang. Di sini saya sebagai trainer ya, sebagai pembimbing sudah ribuan orang. Saya kalau dihitung tuh saya sebagai konsultan sudah punya hampir 7.000 orang. Itu hanya konsultan. Ini trainer saya, training saya. Itu sudah mungkin lebih dari 7.000 orang. Ya. Nanti Anda juga akan dilatih kapasitas Anda sehingga kapasitas ini memiliki kemampuan yang maksimal sehingga Allah akan menilai diri Anda. Oh, si orang ini sudah pantas untuk aku ubah. Karena nasib itu akan disesuaikan dengan kapasitas Anda. Kita memiliki harapan besar, tapi apa yang kita lakukan kecil. Dapat ya? Ya kan? Kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan upaya kita, doa kita, niat kita, keyakinan kita, dan upaya kita dalam meningkatkan diri. Baru Allah akan memberikan kesempatan kepada kapasitas kita dan kesadaran kita sehingga tumbuh menjadi manusia kualitas, manusia yang berkualitas, manusia yang absolut baik, menjadi manusia yang mutlak, manusia yang kembali kepada fitrahnya yang luar biasa. Satu, membangkitkan kesadaran. Ini ada berapa? Dasar perubahan manusia berapa? Satu, kesadaran. Yang kedua, yang ketiga, kesempatan. Pertama, tentang kesadaran. Bagaimana cara kita membangkitkan kesadaran? Untuk berubah, Anda harus mengubah kinerja. Tolong perhatikan ya. Kita baca bareng-bareng. Untuk, ayo 1, 2, 3. Untuk berubah, Anda harus mengubah kinerja otak dan hati Anda dari pikiran sadar, logika, analisa menjadi pikiran bawah sadar, kreatif, imajinatif, dari hati yang ragu menjadi hati yang yakin. Pikiran dan hati Anda yang terlalu lemah yang membuat Anda terjebak dalam masalah yang Anda. Jadi ini masalah, kalau yang masalah nggak segera selesai kenapa? Penyakitnya di sini. Kondisi otak kita, kondisi jantung kita terlalu lemah untuk merubah diri kita sendiri. Itu penggerak yang paling besar. Ketika kita bisa mengatasi ini, insya Allah dengan izin Tuhan kita akan dinaikkan derajat kita. Jadi bagaimana kita? Selama ini orang selalu menggunakan analisis logika, semua serba pakai perhitungan, pakai perkiraan. Tahukah Anda, Bapak dan Ibu, bahwa pikiran, logika dan analisa manusia itu mempunyai persentase di bawah 5% untuk berhasil. Contoh, ketika Anda berdagang, Anda membeli barang dengan harga dasar 100.000 misalnya. Anda mempunyai perkiraan, mempunyai logika. Anda menganalisa bahwa harga 100.000 ini saya jual per item, ya kan, 150.000, maka keuntungan saya 50.000. Dengan 10 barang kita sudah untung berapa? 500.000. Ya kan? Kalau dalam 1 bulan kita laku 100 barang, berarti keuntungan sudah 5 juta. Ini analisa, kelihatannya gurih dan manis, enak dan lezat, ya kan? Ya. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Kenapa kok tidak seperti itu kenyataannya? Karena kita belum masuk ke ranah pikiran bawah sadar. Kreativitas kita, imajinasi kita belum main. Ini perlu dimainkan. Kenapa? Karena kemampuan kreatif, ya, strategi di dalam marketing kita, dalam sales kita, menjual kita harus kita tingkatkan. Jadi kemampuan bisnis harus kita tingkatkan. Cara-cara kita bisa imajinatif, ada kekuatan daya imajinatif pikiran manusia sehingga pikiran itu bisa menembus batas, sehingga menjadi pikiran yang sangat intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan pikiran manusia dalam menembus batas. Ini pikiran bawah sadar, sehingga dengan pikiran itu dia bisa menciptakan, memvisualisasikan, mengimajinasikan sesuatu yang akan terbentuk. Namanya ilmu kuantum fisika. Dasar pemikiran saya adalah kuantum fisika, ya. Dan nanti suatu hari saya gambarkan bagaimana proses kuantum fisika itu mengubah seseorang dari hati yang ragu menjadi hati yang yakin. Pada dasarnya manusia itu dikalahkan oleh hatinya sendiri. Keraguan. Contoh ya, ada yang dalam tahun ini orang yang bisa terbaik, siapa yang bisnis, yang punya bisnis apa? Kalau ibu apa? Saya jasa sih. Jasa, tapi bisnis juga kan?
derajat. Ada juga bisnis. Oh herbal ya sekarang Pak ya. Herbal sama terapi. Nanti buat herbal, buat klinik ya. Ada lagi yang bisnis apa? Bu? Jasa apa Bu? Perumahan. Ada lagi Ibu? Mungkin jahit menjahit mungkin, catering mungkin belum ada ide ya. Pulang dari ini harus ada ide Bu ya. Ya. Persiapan nanti di sesi perenungan kita harus menemukan passion kita dalam bisnis apa yang cocok, karena semua orang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk berbisnis. Salah satu bagi kita gagal, kita nggak mau mengembangkan kesempatan kita, kemampuan kita dalam berbisnis. Itu salah satu kegagalan kita. Tapi posisi yang paling besar, otak kita tuh bekerja baru kurang dari 2,5%. Kalau otaknya bekerja maksimal 1%, itu bisa bayangkan. Einstein aja yang cerdas itu hanya kurang dari 5% itu Einstein. Pemikiran luar biasa sekali. Tokoh-tokoh inspiratif ya di bidang kuantum fisika, di bidang bisnis, mereka bekerja di bawah 5%, tetapi hasil luar biasa. Kita masih di bawah mereka bekerja. Coba kalau kita mencoba pikiran kita bekerja lebih tinggi, lebih hebat dari mereka, itu hasil juga tidak kalah dari mereka. Kita tingkatan itu sehingga nanti dalam imajinasi Anda ketika perenungan Anda menemukan passionnya di dalam bisnis, ya, apa yang Anda tekuni. Ya. Kemudian di dalam bidang karir Anda yang bekerja instansi pemerintah itu di mana? Pegawai negeri, pegawai swasta, kemudian ada lagi itu di mana Bu? Oh di Garmen. Dan sahabat nanti karirnya sudah meningkat Bu. Ingin jadi karirnya apa Bu? Manajer, GM, atau owner sekalian gitu. Nanti ownernya geser gitu ya. Apa lagi? Jadi mahasiswanya sudah bekerja? Belum lulus ya? Nanti kalau lulus sudah ada rencana mau kemana? Masih bingung. Mau kemana nih? Bingung nih ya. Belum ada cara ya. Nanti bisa temukan nanti dalam coaching nanti biar ditangkap kaki. Itu ada bisnis nanti terkait itu. Ada lagi mungkin? Mas juga belum lulus ya. Tapi sudah ada pemikiran nih. Nanti kalau lulus mau ngapain gitu ya. Yang penting jangan tidak ngapain nanti. Nanti dituruh dulu jadinya ya. Jadi sejak muda kita harus meningkat. Kalau bisa sukses muda. Ya, sukses muda Indonesia. Jangan sampai menunggu tua baru sukses. Gak bisa menikmati dengan nikmat. Itu habis sukses atau bisa meninggal lagi. Lalu dokter menaruh hartanya ya, kita mati itu. Dan dikatakan sebaik mungkin karena di usia muda itulah kita akan bisa meningkat lebih cepat dibanding orang tua. Cara berpikir orang tua itu berbeda dengan orang muda. Benar. Dengan orang tua kadang-kadang nggak malas ya. Kalau otak saya yang nggak malas. Saya selalu bergerak maju. Walaupun usia saya hampir 50, tapi hampir sama 40 ada. Iya. Masih tinggi gitu. Iya. Masih imut ya. Yang kedua apa tadi? Kapasitas. Ya. Meningkatkan kapasitas diri. Oke. Di dalam dimana ada kapasitas. Yang perlu kita garap apa yang pertama? Seseorang kita hanya dilihat action kita ya. Kemampuan 1% ini hasil dari apa? Belief, value, behavior, knowledge, sama skill. Orang hanya melihat segitiga kapasitas. Apa ini kapasitas itu? Orang hanya melihat tentang bagaimana knowledge kita, pengetahuan kita. Orang hanya melihat bagaimana skill kita dengan keahlian kita dan behavior, tingkah laku kita, sikap berlaku kita. Ini yang dilihat oleh orang. Tapi ketiga hal ini ada sumbernya. Maka jangan heran ketika kita mempunyai pengetahuan yang hebat, mempunyai skill yang handal, mempunyai sikap yang baik, tapi belum menghasilkan 100% dari apa yang kita usahakan. Kenapa sebenarnya? Karena kita tidak pernah memperhatikan yang namanya diri. Keyakinan pada Allah, keyakinan diri kita. Kita nggak pernah memperhatikan nilai dari diri kita. Seberapa besar nilai kita, seberapa hebat kita sebagai manusia. Ini adalah kekuatan dasar, ibarat gunung es. Gunung es ya. Apa itu? Gunung es ya. Yang di bawah ini memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada yang di atas. Lebih dahsyat daripada yang di atas. Dan sebenarnya kalau kita hitung, ya, kalau dalam hitungan holistik ini 10%, ini 90%. Tapi dalam teori terakhir dalam kuantum kita ditemukan penelitian bahwa kekuatan sadar itu hanya 12%. Jadi pengetahuan kita, keahlian kita, dan tingkah laku kita itu hanya berpengaruh 12% untuk perubahan diri, untuk peningkatan diri, dan
ya kan? Tapi justru kekuatan yang terbesar ada di bawah. Belief ya sama ini keyakinan dan nilai dalam diri kita. Nah, sebuah teori branding mengatakan ya, bahwa branding diri kita itu bukan jam tangan, bukan apa lagi? Bukan pakaian, bukan mobil, bukan rumah. Tapi branding diri kita itu apa? Sekumpulan nilai, sekumpulan perilaku hasil dari nilai terdalam dari apa? Keyakinan, karakter, terus sama prinsip-prinsip yang luhur. Ini yang menghasilkan attitude. Orang yang berkelakuan baik belum tentu belief dan value-nya baik. Tapi orang yang belief sama value-nya baik pasti dia berkelakuan baik. Nanti lebih ditekankan oleh Mas Fakir ya. Nah, belief sama value, keyakinan sama nilai dan visual itu dia sebut dengan spiritual power sama emotion power, itu memiliki kekuatan 85%. Anda tidak akan dapat mendapat 100% sebelum ini dimaksimalkan. Keyakinan harus dimaksimalkan, nilai dalam diri kita juga harus dimaksimalkan. Ini hasil dari produksi emosi, hasil dari produksi hati kita, perasaan kita, hingga melahirkan value. Ini karakter, hasilnya karakter, hasil dari karakter dan nilai. Ini harus kita kuatkan dulu. Nah, baru ya, adalah intellectual power kita akan membentuk pengetahuan kita, membentuk skill kita. Ya. Anda mengira bahwa di dalam diri Anda hanyalah materi, padahal sesungguhnya di dalam diri Anda terdapat kekuatan tak terbatas. Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi manusia itu kadang-kadang hanya melihat sisi jasmani. Kadang-kadang kita memperkuat penampilan kita. Kita belajar cara ngomong, kita belajar cara bersikap, kita belajar cara jalan, kita belajar cara bersolek, ya kan? Berpakaian yang indah dan sebagainya. Aji nirogo, sekobu, sono, aji nindiri, sekop, lanti. Kita belajar itu. Tapi kita lupa ada satu kekuatan di dalam diri kita yang tidak terbatas, yaitu keyakinan. Keyakinan ada batasannya. Ini adalah kemampuan Tuhan. Ini tidak ada batasnya keyakinan. Walaupun kita di ujung maut pun, walaupun kita dikubur pun, yang namanya keyakinan tidak akan pernah mati. Ini suatu energi yang dahsyat. Saya teringat kata-kata Bung Karno dulu. Dia pernah mengatakan seperti itu. Yang saya khawatirkan terhadap bangsa ini adalah menjadi bangsa budak. Pernah dengar statement Bung Karno seperti itu. Dan kata-kata Bung Karno itu setelah berapa puluh tahun kemudian benar-benar terjadi. Wong Indonesia dong pergi ke luar negeri hanya jadi. Itu kata-kata Bung Karno. Keyakinan Bung Karno terbentuk, terwujud dari kata-katanya. Beliau melihat, meyakini, nah Indonesia ini tidak segera berubah, maka itulah yang terjadi. Seandainya tidak banyak kasus, mungkin masih terjadi pengiriman TKW itu. Yang alhamdulillah ada banyak kasus dihentikan. Jadi Indonesia baru belajar mandiri, belajar supaya diri kita masing-masing menjadi hebat, sehingga pemerintah menjadi hebat itu terbentuk dari diri sendiri. Kita jangan langsung menyalahkan pemerintah, karena apapun yang terjadi di sana sumbernya diri kita sendiri, ya kan? Ini salah sedikit ya. Maka dalam Quran dikatakan pemimpin yang diberikan Allah itu tergantung rakyatnya. Yang rakyat itu bijak, pemimpinnya bijak. Tapi kalau rakyatnya baik semua, dari 100% rakyat itu katakanlah 60 baik, maka presidennya 60% baik. Jadi tergantung nanti kita lihat apakah masyarakat itu masih bijak atau baik. Kita lihat nanti hasilnya. Ya, itu sama-sama lihat. Siapapun presiden kita lihat, insya Allah siapapun namanya yang dipilih itu akan jadi presiden oleh Allah sesuai dengan rakyatnya. Siapapun yang jadi sesuai dengan rakyatnya. Insya Allah Allah bisa mengubah manusia seperti membalik